Kesempatan yang terlewatkan pada saat kritis Putri Kaisar Iblis memperjelas bahwa dia ingin melepaskan diri dari belenggu, dan Feng Tianxing secara alami bersedia bekerja sama. 3 hal utama diperlukan untuk menyingkirkan benda ini. Satu adalah pil jiwa jatuh. Yang kedua adalah pil kehidupan yang memperbarui. Dan yang ketiga adalah pil kebangkitan. Meminum ketiga pil ini secara berurutan dapat menghilangkan jejak pada jiwamu. Setelah itu, bersihkan seluruh tubuhmu dengan hati-hati dan hapus semua sisa cara Jia Luo, dan masalahnya akan terpecahkan. Waktu hampir habis. Kita harus melakukan segalanya sebelum wajah ini runtuh. Dan kemudian kita perlu waktu untuk menghilangkan jejak Jia Luo. Sementara Feng Tianxing membantu Putri Kaisar Iblis menyingkirkan merek itu. Di ujung lain dunia, di pesawat lain, Jia Luo berusaha sekuat tenaga untuk mencoba mengejar Karsaro dan menghentikannya. Semakin dia memikirkannya, semakin Jia Luo merasa bahwa Feng Tianxing tidak bisa tinggal. Dia hanya berada di sisinya begitu lama, dan hanya berada di samping Putri Kaisar Iblis begitu lama, sehingga dia membujuknya untuk menentangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Jia Luo, dan itu juga merupakan titik kelalaiannya. Setelah kejadian ini selesai, tidak peduli apa yang dia pikirkan, aku harus membunuh umat manusia ini. Jia Luo memutuskan untuk membunuh, dan hanya menunggu saat ini untuk kembali. Ketika Jia Luo sedang dalam perjalanan, Karsaro sudah tiba di tempat iblis-iblis itu terperangkap. Hanya dengan melihat dari kejauhan, dia bisa melihat betapa mengerikan akibat dari pertempuran yang terjadi. Mereka yang berkumpul di sini semuanya adalah orang kuat dari ras iblis, dan mereka yang bertarung satu sama lain juga adalah orang kuat dari kehampaan. Karsaro tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi mengamati seluruh medan perang, mencari pengaturan kekosongan yang paling kritis. Tidak peduli bagaimana iblis yang terkepung menerobos, mereka akan terbungkus rapat oleh kehampaan, dan mereka bahkan dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Tidak mungkin semua ini memiliki komandan kunci. Menurut informasi yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Kaisar sebelum kejatuhannya, Karsaro tahu betul bahwa kekosongan ini berbeda dari mode yang ada, dan dia perlu menemukan kunci untuk menimbulkan kerusakan parah pada kekosongan dan menyelamatkan para leluhur iblis ini. Karsaro mengamati dengan seksama, dan akhirnya matanya tertuju pada sebuah boneka kosong. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Karsaro memutuskan bahwa ada yang aneh dengan boneka ini. Meskipun dia adalah boneka kosong, dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Aneh, mengapa boneka kosong memerintahkan pasukan kosong? Mungkinkah itu penyamaran? Karsaro tidak yakin apakah yang dia lihat adalah kebenaran. Tetapi dia merasa curiga, jadi dia terus mengamati, mencoba mencari peluang yang mendekat. Namun setelah beberapa kali mencoba, dia tidak dapat mendekat secara diam-diam, yang membuat Karsaro semakin yakin dengan tebakannya. Pertempuran di dalam sangat sengit, dan orang-orang tingkat tinggi dalam kehampaan terus-menerus berjatuhan. Saatnya mengambil tindakan, Karsaro menemukan jarak terdekat yang bisa dia dapatkan, dan tiba-tiba terbakar, melepaskan seluruh tubuh klan iblis seketika. Tubuhnya seperti anak panah tajam lepas tali, dan langsung terbunuh ke arah sasaran. Semua patriark iblis mematuhi perintah. Segera keluar dari pengepungan. Kalau tidak, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Karsaro sangat berani, mengobrak-abrik ruang dengan kekuatan satu orang, mengangkat tangannya untuk menunjukkan kekuatan jalan, dan backhandnya adalah untuk memadatkan energi sihir. Setiap gerakan cukup solid, dan dia langsung mendekati target sebenarnya. Beberapa patriark Void mengenali identitas Karsaro dan dengan cepat menyebarkan berita, dan semua orang bekerja sama untuk menerobos. 2 medan perang tiba-tiba muncul, dan satu terkait dengan hidup dan matinya sendiri. Void membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan tempat yang lebih cocok untuk menyembunyikan kesadarannya. Kemudian siap menghadapi kedua sisi. Namun siapa sangka kekuatan di tangan Void tidak menempati keunggulan absolut, dan dari segi kekuatan level atas, ia belum siap menghadapi Karsaro. Itulah keberadaan kedua setelah Demon Emperor. Untuk sesaat, Karsaro merasa seolah-olah dia telah memasuki tanah tak bertuan, bergegas sepanjang jalan, mengalahkan kekosongan satu persatu. Di babak pertama penyerangan, Karsaro langsung mengambil kelompok patriark iblis dengan jumlah terbesar, dan setelah melindungi mereka dari pengepungan, Karsaro berbalik dan masuk, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya kemanapun dia pergi. Void, yang bertanggung jawab atas kampanye pengepungan dan penindasan, menghela nafas tak berdaya setelah mencoba beberapa kali. Itu karena aku tidak memiliki cukup kekuatan di tanganku. Bukannya aku tidak bisa merencanakan. Meskipun pertempuran ini dianggap kecil, itu telah mencapai reputasi klan iblis ini. Aku harus menemukan cara untuk membunuh dia di masa depan. Aku harus meminta bala bantuan kepada iblis-iblis itu. Jika tidak mungkin untuk bertarung. Upaya Void tidak membuahkan hasil, jadi dia menyerah dan mundur dengan semua bonekanya. Karsaro menyelamatkan pemimpin klan iblis yang masih hidup. Mereka bertahan dalam pertempuran ini selama beberapa hari tanpa terkalahkan, berkumpul bersama dengan kekuatan terbatas, dan bertahan mati-matian. Mozu memang pantas disebut pemberani.
Ketika kehampaan benar-benar surut, sekelompok patriark iblis datang ke Karsaro untuk berterima kasih padanya. Baru setelah Kedan dan yang lainnya muncul, Karsaro, yang terlalu bersemangat untuk membunuh, ingat apa yang dia janjikan pada Feng Tianxing. Melihat Kedan, Kechan dan yang lainnya saling mendukung, Karsaro tidak tahan untuk menyerang mereka. Setelah berpikir sejenak, dia mengatakan ini. Ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak mencari tempat untuk beristirahat denganku? Dan kita akan membicarakannya nanti. Karsaro langsung merobek ruang, dan bergegas ke lokasi yang dikatakan Kaisar Iblis kepadanya melalui pesawat yang berbeda. Pergi ke rumah ke sebelumnya adalah sesuatu yang berulang kali ditekankan oleh Demon Emperor. Meskipun dia tidak secara langsung menjelaskan apa yang dia ingin dia lakukan, Karsaro mengerti bahwa apa yang ingin dia lakukan haruslah apa yang dia lihat di masa lalu, bukan hal sepele lainnya. Dengan sejumlah besar patriark iblis, kecepatan Karsaro tidak cepat, dan dia mengemudi di sepanjang jalan dengan santai. Tidak lama setelah mereka pergi, Jia Luo datang ke sini. Melihat mayat para patriark iblis, dia menatap kosong, dengan cepat menghitung jumlahnya di tanah, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak, ini adalah patriark dari klan iblis yang jumlahnya kurang dari 10%. Kemana para patriark iblis lainnya pergi? Tidak peduli seberapa kuat Karsaro, dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak kekosongan, kan? Jia Luo sedikit tidak bisa dipercaya. Jika setan-setan ini dapat diselamatkan hanya dengan terburu-buru, Jia Luo akan bersedia menerima bantuan ini. Tetapi dia pikir dia tidak bisa, jadi dia menyerah. Tapi Karsaro melakukannya, yang membuat Jia Luo sangat curiga. Mungkin dibawa oleh kekosongan ke kejauhan, cari lagi. Kesalahan lainnya, Jia Luo melewatkan kesempatan terbaik untuk mengejar Karsaro. Setelah mencari beberapa saat, Jia Luo tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Tanda yang saya tinggalkan tidak valid. Baru saja dia ingin menggunakan metode lain untuk menemukan lokasi Putri Kaisar Iblis. Tetapi metodenya menghilang satu demi satu. Saat ini, Jia Luo sedang terburu-buru. Siapapun yang berani menyentuh barang-barangku lancang. Segera hancurkan ruang. Satu langkah dapat menempuh jarak ratusan ribu mil. Membunuh balik dengan kecepatan seperti itu pasti akan memberi pelajaran pada Putri Kaisar Iblis. Dan kemudian membunuh anak manusia itu untuk melampiaskan kebenciannya. Dalam beberapa hari terakhir, Anda telah menyesatkan ketergantungan saya pada supremasi.